karena Engkau Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Engkau Allah yang memberikan segala-galanya bagi kehidupan kami. Biarlah rasa hormat kami kepada Tuhan menjadikan kami hamba yang setia, yang dengar-dengar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hadirlah Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Engkau Allah memberkati pemberitaan firman Tuhan. Engkau Allah mengurapi yang memperdengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, sucikan kuduskan kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan untuk kami menghadap hadirat. Ampuni kami dari kekurangan dosa kami. Kami layak menyebut Engkau Aba Bapa, Tuhan Allah kami yang berkuasa, yang memampukan kami untuk senantiasa hidup bersama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah di tempat ini. Pasti kalau kita hadir di sini semuanya sehat ya, Bapak Ibu ya. Ada yang sakit? Gak ada yang sakit. Kalau sakit pasti kita di rumah, tapi ada orang kalau sakit hadir ya, karena dia rindu akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat pagi hari ini berjudul melayani dengan hati hamba. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan daripada pemberitaan firman Tuhan ini. Tujuannya adalah untuk mendorong agar setiap kita yang hadir pada saat pagi hari ini untuk memahami kehendak Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat hidup dalam ketetapan Allah dan melakukan kehendak Allah. Itulah tujuan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari. Melayani dengan hati hamba. Hamba, kata lainnya itu mungkin lebih paham Pak Andre. Lulus ya, benar ya Pak Andre? Iya. Hamba itu adalah bawahan dari seorang atasan atau bawahan dari seorang tuannya. Kalau merasa kita hamba atau kita ini disebut hamba, berarti kita ini adalah suruhan. Atau kalau lebih kasar lagi dikatakan budak, pembantu. Ada pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak Ibu. Siapa yang merasa bahwa kita ini milik Tuhan? Siapa yang merasa bahwa kita ini milik Tuhan? Coba angkat tangannya. Ragu-ragu. Siapa yang merasa bahwa kita ini milik Tuhan? Nah, katanya begitu ya. Jadi saya kayak di sekolah. Pertama tadi saya mengabsen dulu, kemudian menyatakan sehat apa enggak, hadir apa enggak, kemudian tujuan pemberitaan firman Tuhan. Saya kemudian menstimulasi, ya, apakah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ternyata semuanya angkat tangannya tep. Ya. Sekali lagi, siapa yang merasa bahwa kita ini milik Tuhan? Oke, pertanyaan kedua. Ya. Apa maksud Tuhan menjadikan kita sebagai milik kepunyaan Tuhan? Siapa yang bisa jawab?
menjadikan kita sebagai milik kepunyaan Tuhan? Tadi jawabannya, mohon maaf, tadi siapa yang merasa bahwa kita ini milik Tuhan adalah bahwa Allah memanggil dan menjadikan kita sebagai milik kepunyaannya. Jadi benar bahwa kita ini adalah milik Tuhan karena kita dipanggil dan menjadikan kita sebagai milik kepunyaan Tuhan. Berarti kalau kita milik kepunyaan Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Apa maksud Tuhan menjadikan kita sebagai milik kepunyaannya? Apa maksudnya? Maksud daripada Tuhan menjadikan kita sebagai milik kepunyaannya adalah supaya kita dapat hidup dan menyukakan hati Tuhan. Maksud dari Tuhan menjadikan kita milik kepunyaannya agar kita dapat hidup dan menyukakan hati Tuhan. Jadi kita hidup. Kemudian dalam kehidupan kita menyukakan hati Tuhan. Ya, menyukakan hati Tuhan. Contoh, seorang anak menyatakan dia menyukakan hati orang tuanya. Seorang anak menyatakan bahwa anak tersebut menyatakan sangat menyukai atau menyukakan hati orang tuanya. Demikian juga kepada Allah. Jadi anak tersebut menyatakan, saya ingin menyukakan hati orang tua saya dan saya ingin menyukakan hati Tuhan. Tetapi seorang anak tidak mungkin bisa menyukakan hati orang tuanya apabila ia tidak mengetahui keinginan hati kedua orang tuanya. Dengan mengetahui apa yang menjadi keinginan orang tua, setiap anak tentu akan berusaha menyukakan hati dan membuat orang tuanya bangga dengan apa yang telah diraih sebagai seorang. Sama halnya kita ini sebagai hamba, sebagai anak. Bagaimana mungkin kita bisa menyukakan hati Tuhan kita bila kita tidak mengetahui keinginan daripada Tuhan kita tersebut? Dalam arti kita menjalani kehidupan kita ini tanpa menghiraukan apa yang diingini oleh orang lain. Di sini konteksnya, ya, seorang anak atau seorang hamba yang mau menyukakan hati tuannya, orang tuanya, tapi tidak memahami apa sih yang harus disukakan kepada orang tuanya atau tuannya. Jadi firman Tuhan ini mengisahkan Maria. Tadi ada di lagu, ya, seperti Maria yang dengaran, ya, lagunya begitu ya, dengaran, duduk manis di hadapan Tuhan. Tidak seperti siapa? Maria Magdalena yang sibuk dengan kesibukannya. Tapi kalau Maria sibuk dengan kegiatannya. Tetapi Maria duduk manis mendengarkan setiap ucapan perkataan daripada Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan ini mengisahkan seorang sosok Maria, ibu Yesus. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang hamba yang setia mengikuti dan menikmati setiap proses yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupannya. Peristiwa yang besar ketika malaikat Gabriel menyatakan bahwa
dia mengandung. Ini seperti drama kami yang selalu dilatih-latih sama sutradaranya Pak Andre. Ya, jadi selalu begini, ngomongnya begini, jadi sutradara. Jadi di sini dikisahkan Maria itu ya sebagai hamba. Dengar-dengaran di saat pewartaan bahwa dirinya mengandung dan akan melahirkan seorang anak, sikapnya bagaimana? Sikapnya dengar, menikmati. Coba kalau di kalangan kita seperti kemarin tuh Pak Ande ngomong ke saya, bayangkan Pak Bekir, kalau saya kan Yusuf, istri Maria. Bayangkan kalau Bu Maya hamil, terus kemudian kamu itu atau saya tidak merasa menghamili. Apa coba yang kamu lakukan? Ya begitu, mimiknya seperti itu. Nah, gitu kan. Nah, kalau sebab Yusuf kan apa? Seakan-akan tidak menerima, ya kan? Otak saya tidak bisa menerima hal itu, katanya. Ini dari Roh Kudus. Entahlah. Jadi saya kasih dia apa gambarannya seperti itu nanti perannya. Entahlah. Kamu jangan bikin saya gila, Maria. Gitu konteksnya ke Yusuf. Tapi Maria bilang apa? Jadilah padaku, ya, jadilah padaku apa coba? Menurut perkataanmu. Nah, jadilah padaku seturut dengan perkataanmu itu. Dia menerima. Kalau saya di posisi seperti itu nggak nyata, ya saya bilang, yaudah sana pergi, gitu ya, enak aja, kan? Tapi di dalam keterkejutan seorang hamba atau Maria, dia menyatakan kepada Tuhan, jadilah perkata. Jadi tokoh yang akan kita teladani pada pemberitaan firman Tuhan ini, yaitu melayani dengan hati hamba, yaitu Maria. Ya, kita buka Alkitab kita Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Mohon ditampilkan di sini aja. Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38. Judulnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ini konteksnya kita bukan ke Natal ya. Baik, kita baca secara bergantian pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Saya baca 26, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan membaca ayat yang berikutnya bergantian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dan sesungguhnya Elisabet sang itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sama-sama 2, 3. Ya, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itulah hati seorang hamba. Slide berikutnya. Apa yang kita bisa pelajari dari seorang hamba, yaitu Maria? Ya, apa yang bisa kita pelajari atau apa yang bisa kita sikapi? Yang pertama, menyadari bahwa slide selanjutnya, menyadari bahwa pelayanan adalah kasih karunia. Ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hambamu. Ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Pelayanan adalah kasih karunia. Pelayanan akan menjadi hal yang dipenuhi dengan ketulusan pengabdian jika didasari pada kasih karunia Tuhan. Dari sinilah, dari pelayanan tersebut, hati hamba akan dibangun dan dilakukan dengan sukacita. Jadi kita di dalam pelayanan kita harus didasari oleh hati seorang hamba yang dengar-dengaran dan menuruti kehendak daripada Tuannya. Pelayanan yang didasari pada kemampuan atau skill, mengejar posisi atau jabatan, atau menjadi sarana agar diakui orang, akan membawa pelakunya kepada kesombongan. Jadi kalau kita melayani Tuhan, ingin menunjukkan bahwa saya ini hebat, bahwa saya ini adalah lulusan teologi perguruan tinggi teologi terkenal, bahwa saya ini adalah S3, bahwa saya ini adalah S segala macam. Tetapi di dalam pelayanan di sini dituntut bukan skill kita, bukan kemampuan kita, bukan jabatan kita. Kasih karunia menyadarkan bahwa kelayakan melayani adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Karena banyak di luar sana yang sudah lulus teologi atau sudah S3, banyak yang tidak merealisasikan, menyatakan atau melakukan apa yang menjadi ilmu yang didapat itu, direalisasikan enggak ke banyak orang. Malahan jadi apa? Mungkin dia jadi kerja kantoran, ya kan? Jadi kalau kita menuntut ilmu, kita memiliki skill untuk melayani lah dulu kita bilang ya. Kita itu mengambil jurusan pelayanan atau teologi, kita mau jadi pendeta. Nyata-nyatanya dia tidak melayani. Karena apa? Tidak memiliki hati untuk melayani. Mungkin sekedar dituntut orang tuanya, kamu harus sekolah teologi, ya kan? Nah, jadi dikatakan di sini bahwa pelayanan itu merupakan kasih karunia. Kemudian
Karena kasih karunia itu menyadarkan bahwa kelayakan melayani adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, bukan dikejar oleh manusia. Saya sangat tertarik dengan kata-kata, ya, kasih karunia menyadarkan bahwa kelayakan melayani adalah sesuatu yang diberikan Tuhan, bukan dikejar oleh manusia. Melayani itu bukan dikejar oleh manusia. Banyak orang kebalikannya yang tadi mengejar ingin melayani, tapi tidak bisa. Gitu kan? Atau ada orang yang melayani, ingin melayani, memaksakan kehendaknya agar dia melayani. Ada contoh yang nyata, yang real, bila bisa kita lihat di kehidupan gereja-gereja lain, atau mungkin juga ada juga di karismatik mungkin ya. Tapi saya sebentar sampai sekarang belum tahu atau belum pernah mendengar, melihat ada pendeta di karismatik misalnya membuat poster atau spanduk yang besar, pilihlah saya menjadi apa? Menjadi sidang jemaat, menjadi sinode misalnya. Tapi kalau yang saya lihat itu di gereja lain ada itu spanduk-spanduk di tepi jalan itu bertaburan pada saat pemilihan sinode, ya. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena di aliran tertentu pelayanan itu dikejar agar mendapatkan apa? Mendapatkan gaji, mendapatkan materi. Memang perlu, tapi kalau sampai demikian berarti pelayanan itu bukan seperti yang dikatakan di sini kasih karunia. Jadi membentuk atau membuat spanduk agar dipilih seperti apa namanya? Kampanye. Ya, kampanye. Dan banyak orang juga mengejar atau hamba Tuhan mengejar agar dia pelayanan di tempat yang apa? Yang basah. Tahu nggak Bapak Ibu yang basah? Yang banyak duitnya. Gerejanya yang pejabat-pejabat. Ya kan? Dia itu berusaha ke situ. Jadi dia melakukan segala trik, segala macam agar dia bisa melayani di tempat yang sesuai dengan keinginannya. Nanti dia udah punya target. Sebulan saya pelayanan di situ dapat mobil, 2 bulan saya dapat di situ pelayanan dapat rumah, gitu. Ada seperti itu. Ya. Nah, tidak mencerminkan bagaimana seorang hamba, ya, seorang hamba yang menyadari bahwa pelayanan itu merupakan kasih karunia, ya, dan pelayanan itu diberikan oleh Tuhan, bukan dari kehendak kita, ya, bukan dari kehendak kita. Tapi ada juga orang lain berkehendak agar kita melayani, ya. Terus kemudian orang lain itu menyatakan, kamu pelayanan aja seperti di gereja kita ini ya, udah bisa kamu pelayanan. Tapi dia harus melihat dulu kriterianya seperti apa, memenuhi syarat tidak, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ya memiliki hati seorang hamba, kita berarti ingin melayani Tuhan dengan atau berdasarkan kasih karunia, berdasarkan kehendak daripada Tuhan. Itu maksudnya, ya. Oke, baik, selanjutnya. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, pelayanan membutuhkan kuasa Allah. Di ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus. Membutuhkan kuasa Allah, bahwa anak yang dikandung itu berasal dari Roh Kudus, ya. Pelayanan membutuhkan kuasa Allah. Sama sepertinya pelayan-pelayan di sini juga pasti merasakan
dalam kehidupan atau dalam seminggu sebelum kita pelayanan, misalkan kita merasa kita melakukan apa gitu, suka marah apa segala macam di rumah, kemudian pas saat mau pelayanan pun kita ada sesuatu yang mengganggu perasaan atau pikiran kita, terus kita nggak nyaman di sini, ya kan? Nggak nyaman berada di sini, siapapun itu, ya, mungkin pura-pura, tapi pada dasarnya tidak akan nyaman berada di sini untuk melayani. Oleh karena itu, kita minta ampun, butuh kuasa Allah agar kita dimurnikan, dilayakkan untuk melayani dan bersikap seperti hamba. Seperti yang dialami oleh Maria. Yang terjadi di dalam kehidupannya adalah berdasarkan kuasa daripada Allah. Tidak bisa dipikirkan oleh siapapun, tidak dapat dipikirkan oleh siapa. Kemudian yang paling risih saya ini ya, secara pribadi, yang paling risih saya habis pelayanan itu kongko-kongko, merokok, minum-minuman, gak masuk akal sehat saya. Yang menyatakan di mimbar bahwa Roh Kudus berkuasa atas hidup saya ada di sini karena Tuhan, karena saya di sini bisa menyampaikan firman Tuhan karena Tuhan. Tahu-tahunya setelah pulang dari sini palingan dia akan kongko-kongko atau dia akan berbicara dengan orang-orang di luar sana, ya. Mungkin dia akan merokok, kemudian minum minuman keras, apalagi kalau di hari-hari orang Batak, ya, nggak tahu deh. Saya katakan saya ke orang Batak sering melihat dia begitu. Yang pendeta habis begini, nanti setelah itu mana birnya keluarkan. Yang putih itu tua. Yang putih mana? Yang hitam. Suruh dikeluarkan itu. Saya bertolak belakang. Kadang saya menyingkir. Kadang ditawarin sih, minumlah sedikit aja. Ini nggak apa-apa, biar sehatnya, gitu kan? Ya sekedar gitu bisa ya. Tapi kalau yang namanya yang hitam itu sampai segelas segini, pokoknya luar biasa. Sehingga ada orang bilang ke saya begini, kalau Pak Benet ini mah, kalau dia mah, kalau dia berkumpul pasti gak mau gabung dengan bapak-bapak ini. Ya iyalah, bau rokok aja saya udah gak suka. Itu ada bau rokok sedikit aja tuh udah gak suka. Tahu? Gitu. Jadi mendingan saya menyingkir. Sehingga sampai saat ini murid saya masih menyatakan bahwa saya masih berumur 35 tahun. Bapak mah energik banget katanya, seperti masih umur 35 tahun. Tahun-tahunnya saya nanti 24 Desember 47 tahun. Iya, 47 tahun itulah saya. Jadi kalau orang bilang itu Bapak masih umur 40 ya? Iya, lebih. Ada bilang Bapak masih umur 35 kan? Salah. Saya kalau salah begitu saya bilang salah. Saya nggak mau bilang saya muda, orang udah tua, ya. Oke, penampilan muda, tapi sudah usia sudah tua. Gitu, ya. Nah, jadi pelayanan yang sesungguhnya itu adalah pelayanan sejati itu adalah mengandalkan Roh Kudus sebagai sumber kuasa Allah dalam pelayanan. Berserah kepada Tuhan. Pelayanan adalah peristiwa spiritual. Karenanya harus disertai juga dengan pemakaian karunia supranatural, yaitu kuasa Allah. Terkadang yang dihadapi dalam pelayanan adalah hal yang menuntut mujizat dinyatakan. Nah nih, kalau Pak Bosi ini, Pak Bosi, anak saya sakit, tolong ke rumah, doakan dong. Pasti bukan hanya Pak Bosi aja. Kalau kita mendengar itu, udah gimana ya, nanti sembuh gak ya, gitu ya, sembuh gak ya nanti saya doakan begitu kan?
Ya kan? Jadi kalau kita juga kadang di dalam kehidupan keseharian kita sakit, kita berdoa. Kadang kita sampai kita merasakan panjangnya sakit kita, terus kita bilang, Tuhan, tolong saya Tuhan, gitu kan? Kita sendiri aja mendoakan diri kita sendiri aja, seakan-akan tidak percaya kalau kita itu akan sembuh. Kemudian seorang hamba atau pelayan Tuhan, misalkan seorang gembala diundang untuk datang, jemaat, anak saya sakit, tolong dong Pak Bosi datang ke sini. Terus Pak Bosi datang ke sana mendoakan. Ya, di sini dikatakan pelayanan itu membutuhkan kuasa Allah yang supranatural di luar pemikiran kita. Jadi kalau kita melayani, di sini dikatakan berdasarkan kasih karunia dan kita mengandalkan Tuhan dalam pelayanan kita. Tepat pada waktunya, apa yang kita lakukan, apa yang kita layani, pasti mengalami yang namanya mukjizat. Sama seperti kehidupan kita, keseharian kita. Kok gini-gini aja ya? Saya padahal udah kuliah, saya padahal udah belajar, saya sudah memiliki ilmu yang mumpuni untuk bekerja, tapi sampai sekarang saya belum bekerja. Jadilah padamu seturut dengan imanmu, bersikap seperti hamba yang mau dengar-dengaran kepadamu. Jadi kalau kita membutuhkan, di sini dikatakan pelayanan adalah peristiwa spiritual, ya, karena harus disertai dengan pemakaian kasih karunia yang supranatural. Seperti kami nih, saya akui secara pribadi, bila kita melayani di sini, kadang di luar pemikiran kita itu akan ada timbul sesuatu yang harus dinyatakan, yang harus disampaikan di luar dari skenario. Karena kita percaya mengalir Tuhan hadir di sama-sama dengan kita. Sama halnya dalam kehidupan kepribadian kita. Jika kita mengakui, mengamini bahwa Allah yang Maha Kuasa itu, yang supranatural itu selalu hadir, dan kita mengundang, tadi kak lagunya, mengejar hadirmu. Kita mengejar hadirat Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita, otomatis Tuhan akan mendekat kepada kita. Ada orang Tuhan itu merasa jauh, ya udah jauh-jauh aja lah, sehingga jaraknya jauh, tambah jauh, tambah jauh. Tapi kita yang memiliki roh atau hamba, sebagai hamba, kita mengejar hadirat Tuhan. Dituntut kita mengejar hadirat Tuhan. Dengan apa? Dengan apa? Dengan terus datang kepada Tuhan. Sehingga tergenapilah cerita dari Bapak siapa tadi itu yang cerita Pak Erlang. Tergenapilah itu. Tergenapilah jika kita mengejar hadirat Tuhan, ya, maka semua persoalan kehidupan akan serta-merta dapat kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita sudah punya persoalan, tapi malah kita pergi ke tempat lain. Kita pergi ke rekan kita atau pergi ke Gunung Kawi. Ya kita akan apa? Kecewa ujung-ujungnya. Tapi kita mengejar hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, setiap permasalahan kehidupan kita. Maka firman Tuhan tadi dalam cerita, ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi daripada kekuatanmu, karena Tuhan selalu menyertai. Gitu ya. Jadi kita harus mengejar hadirat Tuhan di dalam pelayanan kita. Kita ingin mujizat terjadi dalam kehidupan kita, kejar hadirat Tuhan. Undang Tuhan hadir dalam pelayanan kita. Jadi sekecil apapun bentuk pelayanan dari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan di tempat ini, jika di dalamnya kita mengejar berlandaskan kebenaran firman Tuhan,
maka jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Siapa kita ini di hadapan Tuhan? Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Baik, yang ketiga, pelayanan. Ini intinya. Pelayanan menuntut sikap kehambaan. Saya di sini bukan karena saya hebat, bukan. Bukan karena saya di sini berprofesi sebagai guru, bukan. Karena saya ingin melayani, saya mau melayani Tuhan. Itu dasarnya saya di sini. Demikian juga saya rasa kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, melayani di tempat ini bukan ingin menyatakan keandalannya dalam memuji Tuhan, menyebarkan firman Tuhan, bukan. Tapi karena mau melayani Tuhan, bukan utamakan melayani manusia. Jadi di sini pelayanan menuntut sikap kehambaan. Ayat yang ke-38, ayat yang terakhir tadi, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hambamu, hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itulah perkataan seorang hamba. Respon yang luar biasa dari Maria terhadap ketentuan Tuhan adalah dengan kalimat yang tadi, sesungguhnya aku ini adalah hambamu Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria adalah hamba yang setia mengikuti dan menikmati setiap proses yang telah Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Menikmati setiap hidup dan proses. Proses itu bisa panjang, bisa pendek. Setelah menerima pewartaan, tadi pemberitaan, malaikat Gabriel, apa yang dia lakukan? Tidak memberontak, tapi dia sadar bahwa berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel adalah kehendak Allah bagi hidupnya. Dia sadar, sepenuhnya sadar. Mengapa dia memiliki kesadaran yang jeli, yang peka bahwa itu adalah kehendak daripada Tuhan? Mengapa? Karena dia seorang hamba. Dia menaruh dirinya seperti hamba. Dia ini adalah hamba yang akan melayani. Sikap-sikap Maria yang menunjukkan kerinduannya memahami kehendak Allah dalam hidupnya, yaitu yang pertama, menanyakan kembali arti pemberitaan yang disampaikan oleh malaikat. Apa yang kita katakan? Siapa orang ini? Gitu ya. Terus kemudian, jadilah perkataanmu kepada dia. Tidak menolak. Bukan Tuhan, saya tidak mau. Kok saya tiba-tiba hamil? Dia tidak menolak. Tetapi tadi dia sadar bahwa apa yang terjadi karena melalui proses hidup dan setiap detak jantung atau setiap proses kehidupannya merasa bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupannya. Itu yang membuat dia sadar, menyatakan, baiklah Tuhan, jadilah kehendak-Mu itu kepadaku. Dia tidak pernah menolak. Di dalam kehidupan keseharian kita, kadang kita tidak menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kok saya susah? Kok saya gak berhasil? Proses, ya, proses yang harus kita jalani. Tidak otomatis kita merasakan bagaimana kita memiliki kekayaan, memiliki jabatan yang kita rindukan, inginkan, otomatis sekarang kita rindukan, besok terjadi. Melalui yang namanya proses. Walaupun terkadang dalam proses tersebut kita harus terseok-seok. Tahu ya Bapak Ibu, terseok-seok? Mungkin kita sampai gak bisa jalan. Mungkin iman kita sampai lemah.
karena kita tahu bahwa kita ini seorang hamba yang harus terus melayani Tuhan, terus mendengarkan firman Tuhan, peka terhadap kebenaran firman Tuhan, melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, melakukan kebenaran seturut dengan firman Tuhan, walaupun jalannya terseok-seok, tapi nanti ujung-ujungnya, endingnya kita akan menikmati berkat-berkat. Saya semalam cerita dalam persekutuan di lingkungan kami di Nusantara. Saya ceritakan seperti kisah yang saya alami secara pribadi dalam kehidupan saya pribadi. Saya ini berasal dari anak yang susah, dari kampung pelosok-pelosok, yang makan aja susah. Kenapa? Mengapa susah? Iya memang susah. Karena saya nggak punya orang tua, bapak nggak punya dari kecil. Jadi terseok-seok hidup saya. Yang kesana, harus kesana. Tapi karena saya memiliki komitmen, saya ingin melayani Tuhan. Saya mau menyenangkan Tuhan. Sehingga waktu saya bekerja di restoran selama 10 tahun, saya bilang ke Tuhan, saya tidak mau bekerja di sini karena apa? Waktu saya tersita habis di sini. Pergi pagi pulang malam, tidak pernah melihat matahari. Tuhan jawab, saya mau mengabdikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Bukan melayani itu dalam konteks bukan harus di mimbar ya Bapak Ibu. Di dalam kehidupan keseharian kita, di dalam pekerjaan kita. Saya mau fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu prinsip hidup saya. Sehingga yang tidak terpikirkan tahun 2022 kemarin, ya, 2022 kemarin, saya sah menjadi aparatur sipil negara. Bisa nggak dibayangkan? Terbayangkan nggak oleh saya yang hidup saya dari kecil itu terseok-seok, sakit. Apabila saya melihat anak-anak saya sudah besar, udah SMA, udah besar-besar lah ya, bisa sampai detik ini Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan. Jadi seberat apapun kehidupan Bapak Ibu, persoalan apapun dalam kehidupan Bapak Ibu, jangan pernah ya menyalahkan Tuhan, menyangkal Tuhan, mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan saudara itu seakan-akan menyiksa. Bukan. Jalanilah dengan proses seturut dengan kehendak Tuhan. Karena apa yang dilakukan, dirancangkan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu yang terbaik. Imani dan percaya. Jadi di sini sikap Maria tidak langsung menolaknya. Sebagai seorang perawan yang belum bersuami, mungkin Maria akan terkejut kalau diibaratkan istri saya kemarin itu Pak Andre bilang, ibaratkan aja Bu Maya ini hamil tiba-tiba Pak, jadi responnya seperti apa? Bapak itu terima apa enggak? Dalam hati saya, ya saya ngomong gitu ya dalam hati saya, ya kan? Tapi Maria itu menerima, sadar, tidak menolak. Yang kedua, sikap yang harus kita teladani dari seorang hamba Maria, menyadari bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah memanggil dan menjadikan kita sebagai milik kepunyaannya supaya kita dapat hidup dan menyukakan hati Tuhan. Itu intinya, bahwa Tuhan memanggil kita menjadi milik kepunyaannya agar kita intinya adalah menyukakan hati Tuhan. Itu aja. Jadi kita dipilih, kita dipanggil agar kita menyukakan hati Tuhan. Malaikat Gabriel
Gabriel sebagai utusan Allah menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya kan? Ya Pak Anto, begitu ya? Pak Anto malaikatnya. Ya, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hal ini dinyatakan Gabriel dengan menceritakan kepada Maria bahwa seperti firman Tuhan tadi, Elizabeth aja yang sudah mandul sekian lama itu sudah hamil juga. Ya, telah mengandung seorang anak laki-laki. Jadi pemberitaan yang diberikan oleh atau pewartaan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu tidak pewartaan bohong, bukan hoax, bukan hoax. Karena malaikat Gabriel sudah menyatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang disampaikan atau apa yang dirancangkan Allah di dalam setiap kehidupan kita akan menyatakan ketetapannya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang di sini disampaikan bahwa Elizabeth mandul, sudah tua, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua bisa terjadi. Sama dalam kehidupan kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang kau inginkan, kau rindukan di dalam Tuhan, nyatakan kepada Tuhan. Yang terakhir, sikap Maria yang perlu kita teladani, memberi diri sebagai seorang hamba. Indah apa yang menjadi respon daripada Maria. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, jadilah padaku menurut perkataanmu. Awalnya Maria merasa takut. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan akhirnya karena dia memiliki hati seorang hamba, maka dia sadar bahwa segala sesuatu di dalam kehidupannya adalah berdasarkan kehendak Allah. Sama dalam kehidupan kita juga, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini adalah berdasarkan kehendak Allah. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena skill atau pengetahuan kita, bukan, tapi karena kehendak Allah. Terus menerus kita mendengar atau dengar-dengaran, duduk manis, berdiam diri di kaki Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita menjalaninya dengan menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan itu tidak akan jauh daripada kehidupan kita. Kesimpulannya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya rindu menyukakan hati Allah dengan mengetahui apa saja kehendaknya dalam kehidupan kita dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat kita memahami kehendak Allah, kita akan menunjukkan sikap hati dan sikap hidup sebagai seorang yang sadar benar akan kehendak Allah, seperti Maria yang menjadi seorang hamba yang taat pada kehendak Allah. Saya akhiri dengan kesaksian. Banyak atau proses panjang yang saya alami dalam kehidupan saya. Saya menjalaninya dengan saya tahu persis bahwa Tuhan sudah menetapkan saya harus seperti ini. Jikalau saya awalnya masuk ke sekolah negeri, saya merasa agak aneh sedikit, tanda kutip aneh. Anehnya apa? Karena berbeda manajemen, berbeda peraturan, berbeda sikap, berbeda pola pikir daripada orang-orang yang saya jumpai. Saat itu
Belum banyak yang mengetahui karena saya ini dulunya di sekolah swasta adalah kepala sekolah. Jadi sehingga mereka bisa aja menyuruh, Pak itu ambilin dong, itu angkat dong, itu kerjakan dong. Karena apa? Dulu saya baru masuk ke situ tanggal 28 Juni 2022. Saya itu disuruh atau ditugaskan sebagai koordinator adiwiyata di bidang RPP. Nah, jadi saya karena belum tahu bagaimana proses di situ, saya baru masuk sehingga nyuruh-nyuruh, ini dong, ini dong. Iya. Karena saya tahu posisi saya. Tuhan tempatkan saya di situ, saya mau melayani Tuhan. Itu awalnya. Kemudian sampai saya dipercaya sebagai koordinator ini, koordinator ini, koordinator ini, dan terakhir Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, saya lulus untuk tahap kedua untuk guru penggerak. Guru penggerak yang sudah lulus tes pertama dan sudah kemarin saya micro teaching untuk belajar dan saya akan wawancara nanti di akhir November, di akhir Oktober. Dan ini adalah tonggak dasar bagaimana untuk selanjutnya saya percaya bahwa Tuhan merenda kehidupan saya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga apa yang saya lakukan semuanya saya persembahkan untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti kalau lulus guru penggerak itu akan dijadikan kepala sekolah. Jadi kalau kita lulus di situ prosesnya ini panjang. Jadi setiap 100.000 seluruh Indonesia, mungkin kalau guru tahu itu, saya kemarin lolos, ya. Jadi saya tahu bahwa Tuhan itu terus bekerja dalam kehidupan saya. Jadi apapun yang saya lakukan saya persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nanti di bulan November saya akan mengikuti tes wawancara yang terakhir, dan setelah itu akan mengikuti pelatihan selama 6 bulan. Ya, jadi sama yang saya alami Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu juga, jika kita seorang hamba Tuhan, kita melakukan ya segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan, yakinlah apa yang Bapak Ibu harapkan, inginkan dalam kehidupan Bapak Ibu, pasti Tuhan akan berikan. Akan Tuhan berikan. Yakini, percayai bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Asalkan kita mau benar-benar, mau menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Demikian Bapak. Kita bersama. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah tersampaikan kepada kami. Kami mengimani dan kami percaya bahwa melalui kehidupan, sikap, proses yang dialami oleh Maria berlaku juga buat kami. Dan di dalam proses itu kami mengandalkan Tuhan, maka kami akan memperoleh mujizat-mujizat dari Tuhan. Asalkan kami mengandalkan Tuhan dan kami menaruh hati kami kepada Tuhan, kami akan memperoleh janji-janji Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, semuanya bisa terjadi. Semua bagi Tuhan ada. Hanya kami mau apa tidak meminta apa yang kami inginkan di hadapan Tuhan. Firman-Mu berkata, mintalah maka akan kuberikan kepadamu, ketuklah maka itu akan dibukakan. Biarkanlah kami menjadi hamba-Mu yang taat dan setia menjalankan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami, untuk kami memperoleh sukacita damai sejahtera dalam kehidupan. Engkau
telah memanggil dan memilih kami menjadi milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Bahwasanya Tuhan tidak akan pernah mempermalukan setiap anak-anak Tuhan. Tuhan akan mengangkat kami tinggi, menjadikan kami kepala bukan menjadi ekor. Dan kami senantiasa akan memperoleh kasih karunia karena Tuhan mengasihi dan menyayangi kehidupan kami. Biarkanlah Tuhan iman kami bertumbuh dan terus bertumbuh, menjadikan hidup kami ini seorang hamba yang mau dengar-dengaran dan menjalankan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami